Di sebuah acara pengajian akbar pesantren di Jawa Timur, terdapat seorang kakek tua lusuh yang sedang mencari rezeki halal dengan berjualan es teh di pengajian tersebut. Namun kakek itu justru diusir dari situ oleh para jamaah. Kakek itu ditarik paksa dicaci maki, dianggap jijik karena pakaiannya yang lusuh. Namun saat keributan memuncak, Ustadz Abdul Qadir selaku pengisi acara langsung menghentikan ceramahnya dan menghampiri keributan. Saat melihat wajah sang kakek, dia terkejut dan sangat marah. Mengapa Ustadz Abdul Qadir itu sampai terkejut dan marah? Siapakah kakek itu sebenarnya? Penasaran bagaimana ceritanya? Langsung saja kita simak cerita ini. Dan jangan lupa subscribe, share, dan like channel Okti Story. Silahkan komentar pendapat kalian ya. Lapangan desa Wonosuko Siang itu seolah berubah menjadi lautan manusia. Ribuan jamaah duduk rapi, sebagian membawa kipas, sebagian hanya menahan panas terik di bawah langit Jawa Timur yang membara. Di tengah kesyahduan lantunan salawat, di antara jamaah yang duduk khusyuk, seorang lelaki tua berjalan pelan. Di atas kepalanya, sebuah wadah kayu berbentuk kotak, ia angkat tinggi-tinggi, menyeimbangkan isinya yang penuh dengan gelas-gelas es teh manis. Es mencair pelan dalam botol plastik yang telah ia dinginkan sejak subuh tadi. Kakek itu mengenakan kaos putih kotor, penuh tambalan dan noda, dan sarung batik usang. Tubuhnya bungkuk, kulitnya menggelap dimakan matahari. Ia melangkah pelan, berhati-hati agar wadah kayu di atas kepalanya tak goyah. Ia berjalan menyusuri sela-sela jamaah yang duduk bersila, berharap ada yang memanggil untuk membeli. Tak ada suara, hanya derap kaki dan gesekan sandal saat ia lewat. Sesekali ia berhenti, menoleh kanan kiri. Lalu tiba-tiba, "Woi, minggir pak, kau halangi pandangan kami ke panggung." Seseorang dari barisan tengah berteriak. Kepalanya mendongak, merasa terhalang oleh kotak kayu yang dibawa si kakek. "Iya nih, nggak lihat itu Ustadz ceramah. Ini acara pengajian, bukan tempat jualan keliling." Beberapa ibu-ibu mulai bersungut-sungut. "Haduh, kacau. Mau ngaji malah ditutup pemandangan sama orang jualan. Nggak sopan amat. Udah bau keringat, jalannya lambat, malah mondar-mandir." Kakek itu terhenti. Ia menunduk, lalu dengan hati-hati memutar arah agar tak lagi menghalangi. Tapi karena padatnya jamaah, jalannya tak mudah. Ia terus terdorong oleh tatapan sinis dan kalimat penuh amarah. "Najis, itu es tumpah ke sajadah," teriak seorang ibu. Gelas plastik jatuh. Wadah kayu terguncang. Satu botol terguling dan menyemprotkan cairan manis ke celana seorang jamaah. "Tua tapi nyusahin," bentak seorang remaja. Kakek itu terhenti. Ia hendak memutar arah, tapi tubuh jamaah yang padat membuatnya terjebak. Tiba-tiba, seorang pemuda dari panitia datang mendekat dan langsung menyoraki. "Keluar, sekarang juga. Ini acara agama, bukan dagang kaki lima." Tanpa aba-aba, si pemuda meraih lengan sang kakek dan menariknya dengan kasar. Jangan kasar mas," lirih sang kakek. Namun suaranya tenggelam oleh teriakan jamaah. "Dasar orang tua nggak tahu diri. Pergi sana jangan ganggu Ustadz. Najis es tehnya. Jatuh ke sajadahku tuh. Bikin rusak suasana aja." Beberapa orang berdiri dan ikut menarik tubuh sang kakek. Ada yang menarik bajunya dari belakang. Ada yang mendorong punggungnya. Ada yang merampas wadah kayu dari kepalanya. Gelas-gelas es teh jatuh bergelimpangan ke tanah. Cairan manis membasahi sajadah dan celana beberapa jamaah. "Astagfirullah pak, ini baju saya mahal tahu nggak? Pakai sarung kayak mau ngemis aja." Kakek itu jatuh tersungkur di tanah. Tangannya terluka, lututnya membentur batu, debu menempel di wajahnya. Ia mencoba bangkit, tapi tubuhnya ditarik paksa lagi oleh dua orang panitia yang sudah terlanjur marah. "Keluar, keluar, jangan bikin malu di hadapan Ustadz." Gegap gempita ceramah terhenti. Di atas panggung, Ustadz Abdul Qadir mengernyit. Ia menoleh ke arah keributan. "Stop!" teriaknya dari mikrofon. "Tolong, ada apa itu?" Namun tak ada yang menjawab. Suara gaduh masih terdengar. Ia langsung turun dari panggung. Berlari kecil menyibak kerumunan. Jamaah membuka jalan. Begitu sampai, ia melihat
Seorang kakek tua penuh debu, pakaian compang-camping, terduduk di tanah, ditarik paksa, dikelilingi oleh jamaah yang wajahnya penuh murka. Begitu tiba, ia menjatuhkan tubuhnya di hadapan kakek itu. "Gus Mahfudz!" Suaranya tercekat, kakek itu menoleh. Senyum samar muncul di wajah tuanya. "Qadir, sudah jadi ustadz besar rupanya kamu ya?" Tangis meledak dari bibir sang ustadz. Ia memeluk sang kakek, mencium tangan tuanya yang gemetar. "Kalian tahu siapa ini?" seru sang ustadz pada ribuan jamaah yang tertegun. "Ini adalah guru saya, kiai saya, orang yang mengajari saya huruf pertama dalam Al-Quran." Ia berdiri, menatap tajam ke arah panitia yang masih memegang sarung dan wadah kayu. "Kalian tarik bajunya, kalian hina dia karena tampangnya lusuh. Kalian bilang najis, kalian sebut dia ganggu pandangan kalian ke panggung. Kalian anggap aku ini siapa kalau bukan karena beliau." Suasana menjadi sunyi, hanya suara isak tangis yang terdengar. Beliau adalah kiai yang hidupnya tidak pernah mencari panggung. Tapi hari ini kalian menyingkirkannya karena merasa beliau menghalangi pandangan kalian melihat saya. Padahal yang sejatinya kalian tutupi adalah pandangan hati. Satu persatu jamaah mulai menunduk. Ada yang menangis, ada yang berdiri, berjalan pelan menghampiri sang kakek. Mereka mencium tangannya, memeluknya, meminta maaf. Panitia yang tadi kasar, kini terduduk di tanah, menangis menyesal. Dan di bawah tarik matahari yang kini terasa teduh, sang kakek berdiri perlahan. Dengan senyum tulus, ia berkata, "Maafkan aku, anak-anak. Aku hanya ingin menjual segelas es teh agar malam nanti aku bisa makan. Tak pernah terpikir untuk menghalangi siapapun." Hari itu, lapangan Wonosuko bukan lagi tempat pengajian, tapi medan pelajaran hidup. Dan yang menjadi gurunya bukan dari panggung, melainkan dari tanah, dari debu, dari lelaki tua berkaos putih kotor yang mengajarkan bahwa kehormatan tak ditentukan oleh tampilan, tapi oleh laku hidup yang tak pernah berhenti memberi meski dihina. Setelah Ustadz Abdul Qadir mengungkapkan siapa sebenarnya kakek itu, suasana di lapangan berubah total. Jamaah yang semula berteriak dan mencemooh, kini terdiam penuh sesal. Panitia yang tadi menarik paksa kakek itu, menundukkan kepala, beberapa dari mereka bahkan meneteskan air mata. Seorang ibu tua maju pelan, menjatuhkan diri bersimpuh di sisi kakek Mahfudz, mencium tangan beliau dengan penuh hormat. "Gus Kiai, maafkan kami yang tak tahu diri," ujarnya terbata-bata. Anak-anak muda yang sebelumnya mengejek, kini bergantian menyapa kakek dengan hormat. Beberapa mengeluarkan uang dari saku mereka dan menyerahkannya sebagai tanda permintaan maaf dan penghormatan. Sang ustadz yang masih terduduk di samping guru tercintanya mengangkat tangannya ke udara, mengajak jamaah untuk berdoa bersama. Marilah kita semua beristighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesalahan kita hari ini. Semoga Allah mengampuni sikap dan hati yang pernah menganggap remeh sesama. Katanya dengan suara bergetar. Kakek Mahfudz tersenyum lembut, air matanya menetes, bukan karena sedih, tapi karena rasa syukur dan haru atas perubahan hati mereka. Kemudian sang ustadz berdiri dan mengajak guru dan para jamaah kembali ke panggung utama. Ia berkata, "Untuk selanjutnya, mari kita sama-sama belajar dari kakek ini, bukan hanya dari ilmunya, tapi dari kesabaran dan ketulusannya. Hari ini, beliau mengajarkan kita bahwa derajat seseorang bukan dari bagaimana ia dipandang manusia, melainkan bagaimana ia menjalani kehidupan dengan penuh keikhlasan dan sabar." Di tengah sorak-sorai dan tepuk tangan, kakek Mahfudz mengangkat wadah kayunya yang kosong dan berkata, "Es teh ini, dulu saya buat agar bisa memberi tenaga bagi yang haus dan lapar, termasuk saya sendiri. Hari ini saya belajar bahwa hikmah itu lebih manis dari es teh." Jamaah tertawa haru, dan suasana berubah menjadi penuh kasih sayang dan kebersamaan. Sejak hari itu, kisah tentang kakek pedagang es teh lusuh, yang adalah guru sang ustadz, menjadi legenda di desa itu. Sebuah pelajaran abadi tentang penghormatan, kesabaran, dan kebaikan hati yang melekat dalam setiap jiwa.
Cerita tentang kakek Mahfudz, seorang lelaki tua yang berjalan membawa kotak kayu berisi gelas-gelas es teh di tengah acara pengajian di desa Wonosuko, merupakan gambaran hidup yang syarat dengan makna dan pelajaran berharga. Dari kisah ini, kita dapat menyimpulkan betapa seringnya manusia menilai sesuatu atau seseorang hanya dari penampilan luar, tanpa berusaha memahami latar belakang dan kisah hidup yang sebenarnya. Kakek yang tampak lusuh dengan pakaian compang-camping, berperilaku sederhana, dan menjalani hidup dengan penuh perjuangan demi sekadar mengais rezeki. Justru adalah sosok yang sangat mulia. Ia adalah guru dari ustadz besar yang kini sedang mengisi ceramah. Namun, karena kondisinya yang tidak mewah dan tampak mengganggu pandangan, ia malah disingkirkan, dicemooh, bahkan diperlakukan kasar oleh jamaah yang seharusnya belajar tentang kasih sayang dan kesabaran. Peristiwa ini menjadi cermin bagi kita semua. Betapa mudahnya manusia jatuh dalam perangkap prasangka dan kesombongan, sehingga lupa akan hakikat kemanusiaan yang sejati. Amanah utama yang tersirat dalam cerita ini adalah kewajiban kita untuk selalu berbuat adil dan menghormati orang lain, khususnya mereka yang telah berjasa dalam hidup kita, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam tradisi dan budaya, menghormati orang tua dan guru adalah suatu kewajiban yang tak tergantikan. Sang Ustadz Abdul Qadir yang dengan penuh haru mengenali dan menghormati gurunya, walaupun gurunya kini dalam keadaan yang memprihatinkan, mengajarkan kepada kita bahwa penghormatan itu tidak boleh berhenti pada status sosial atau penampilan fisik. Hal ini menegaskan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain dan tetap menjaga sikap rendah hati. Dalam konteks agama dan moral, kisah ini mempertegas pesan bahwa penghormatan dan rasa hormat adalah cerminan iman yang sejati. Ketika kita menghina atau merendahkan orang lain, kita sesungguhnya merendahkan martabat kemanusiaan dan juga diri kita sendiri. Lebih jauh lagi, nilai-nilai yang terkandung dalam kisah ini sangat beragam dan kaya makna. Pertama adalah nilai kesabaran. Kakek Mahfudz, meskipun dihina, diusir, bahkan diperlakukan kasar, tetap bertahan dengan sabar. Ia tidak membalas dengan kemarahan atau kebencian, melainkan tetap melangkah pelan dan berusaha menjalankan tugasnya demi menghidupi diri sendiri. Ketabahan ini adalah pelajaran penting yang mengingatkan kita bahwa dalam menghadapi kesulitan dan perlakuan yang tidak adil, sikap sabar dan tawakal adalah jalan terbaik untuk mempertahankan kehormatan diri dan menjaga hati tetap bersih. Selain itu, ada nilai ketulusan yang sangat kuat dalam sosok kakek ini. Ia hanya ingin menjual es teh agar bisa makan malam nanti, tanpa ambisi atau keinginan untuk mengganggu orang lain. Ketulusan ini menjadi contoh bahwa dalam kehidupan sehari-hari, ketulusan hati dan niat yang baik adalah modal utama untuk menjalani hidup dengan damai dan bermakna. Nilai kasih sayang dan pengertian juga sangat kentara di akhir cerita. Ketika para jamaah yang sebelumnya mengusir dan menghina, mulai menyadari kesalahan mereka, dan berbalik menunjukkan rasa hormat, memohon maaf, bahkan memberikan penghormatan kepada kakek tersebut. Momen ini mengajarkan kita tentang pentingnya empati dan kemampuan untuk introspeksi diri. Kesalahan dalam menilai dan bertindak kadang terjadi karena kurangnya pengertian dan rasa simpati. Namun, dengan hati yang terbuka, kita selalu diberi kesempatan untuk berubah dan memperbaiki diri. Sikap rendah hati dan mengakui kesalahan adalah bentuk kedewasaan yang patut diteladani. Dalam kehidupan bermasyarakat, saling memaafkan dan menghargai perbedaan menjadi kunci agar tercipta harmoni dan kedamaian bersama. Pelajaran besar yang dapat kita petik dari kisah ini tidak hanya berhenti pada tataran sosial dan kemanusiaan, tetapi juga menyinggung dimensi spiritual dan moral. Sang ustadz yang menjuluki kakeknya sebagai guru huruf pertama Al-Quran, mengingatkan kita bahwa ilmu dan bimbingan yang kita terima harus selalu disertai dengan sikap hormat dan syukur kepada sumber ilmu itu sendiri. Guru dan orang tua adalah pintu awal kita mengenal dunia dan agama, sehingga mereka layak mendapatkan penghormatan tertinggi, bukan hanya ketika mereka berada di puncak kejayaan, tapi juga ketika mereka dalam kondisi yang lemah dan terlupakan.
Di sisi lain, kisah ini juga menekankan agar kita tidak terlalu terjebak pada urusan duniawi, seperti penampilan, kepentingan pribadi, atau kesibukan acara hingga lupa pada nilai kemanusiaan yang paling dasar. Cerita ini pun menjadi sebuah peringatan bahwa sebuah komunitas atau jamaah tidak hanya perlu memperhatikan aspek ritual dan materi, tetapi juga harus membangun sikap sosial yang ramah, inklusif, dan peka terhadap sesama. Pengajian dan kegiatan keagamaan seharusnya menjadi momen untuk memperkuat tali persaudaraan, bukan malah menjadi tempat diskriminasi atau pelecehan terhadap sesama anggota masyarakat. Ketika kita menganggap orang lain sebagai penghalang atau gangguan, sesungguhnya kita sedang menutup pintu hati dan mengabaikan pesan kasih sayang, yang seharusnya menjadi esensi utama dari setiap pertemuan rohani. Lebih dari itu, kisah ini menyentuh aspek kemanusiaan yang sangat mendasar. Bahwa kehormatan seseorang tidaklah tergantung pada status, harta, atau penampilan, melainkan pada bagaimana ia menjalani hidup dengan penuh keikhlasan, kesabaran, dan kejujuran. Kakek Mahfudz mengajarkan kita bahwa orang yang paling mulia adalah orang yang tetap memberi dan berbuat baik meskipun dalam keadaan serba kekurangan. Ia mencontohkan bahwa kebaikan dan ketulusan hati akan selalu menghasilkan hikmah dan keberkahan, yang jauh lebih manis dari segelas es teh yang ia jual. Secara keseluruhan, kisah ini adalah sebuah pelajaran hidup yang sangat berharga bagi siapapun yang membacanya. Ini mengingatkan kita untuk selalu membuka mata dan hati dalam bersikap terhadap orang lain, tidak mudah menghakimi berdasarkan penampilan atau kondisi sosial, serta untuk terus menanamkan nilai-nilai kesabaran, kasih sayang, dan penghormatan. Kita diajak untuk meneladani ketulusan dan kesederhanaan kakek Mahfudz, sekaligus belajar dari sikap rendah hati Ustadz Abdul Qadir, yang tidak melupakan jasa gurunya, meski sudah mencapai keberhasilan. Pada akhirnya, cerita ini menegaskan bahwa kehormatan dan martabat manusia sejati terletak pada sikap hati yang penuh kasih, bukan sekadar apa yang tampak di permukaan. Dengan kata lain, cerita ini tidak hanya sebuah kisah sederhana tentang seorang pedagang es teh tua, tapi merupakan gambaran yang sangat kuat tentang kemanusiaan, spiritualitas, dan nilai-nilai luhur yang sering terlupakan. Ia mengajak kita untuk merenung dan memperbaiki diri, agar menjadi pribadi yang lebih baik, lebih peka, dan lebih penuh kasih dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sebuah pengingat abadi bahwa dalam setiap interaksi dan hubungan sosial, kita wajib menempatkan kemuliaan hati sebagai prioritas tertinggi.